Pemirsa, ribuan korban banjir bandang di Luwu Utara hingga kini masih bertahan di posko pengungsian pasca terjadinya musibah banjir bandang pada Senin lalu. Ribuan korban ini mengungsi di kantor Bupati Luwu Utara, masjid dan tenda-tenda darurat, khususnya yang berada di Desa Rada. Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani juga turut mengungsi setelah rumah jabatannya terendam banjir lumpur setinggi 1 meter. Sementara hingga kini telah ditemukan 32 jenazah dan proses pencarian korban akan kembali dilanjutkan pada hari ini. Ya, kita perbarui informasi terkini dari Luwu Utara. Kita akan terhubung langsung dengan Bupati Luwu Utara, Ibu Indah Putri Indriani yang saat ini berada di posko pengungsian. Ibu Indah, selamat pagi. Apa kabarnya, Bu? Pagi. Alhamdulillah sehat. Sehat, Bu, ya. Alhamdulillah. Ibu, kondisi terkini di Luwu Utara bagaimana, Bu? Daerah-daerah yang masih terendam lumpur sampai dengan saat ini? Ya, jadi kondisi terakhir di Kabupaten Luwu Utara, khususnya di daerah yang terdampak langsung, yaitu beberapa kelurahan di Kecamatan Masamba dan di Kecamatan Baibunta, memang masih terendam endapan dari material banjir beberapa hari yang lalu. Tetapi alhamdulillah kalau warga semuanya telah dievakuasi ke beberapa daerah atau titik-titik pengungsian yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Ketinggiannya berapa, Bu, di masing-masing daerah ini? Apakah masih cukup tinggi? Karena kan ada yang lebih dari 1 meter ketebalan lumpur di sana. Dan apa sih sebenarnya kesulitan dari tim untuk mencari korban ini, Bu? Iya, ketinggiannya masih 1 sampai 2 meter ya, dan kesulitan terutama yang dihadapi oleh tim Basarnas dalam mengevakuasi atau menyelamatkan korban hilang ini adalah karena itu tadi sungainya kan masih sangat labil. Nah, sementara korban diperkirakan berada di daerah sekitar bantaran sungai. Ditambah endapan atau material itu sebagian besar pasir. Jadi dia cukup padat ya. Nah, ini tentu saja butuh upaya tersendiri dalam rangka pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Ibu, kita mau konfirmasi data terakhir korban meninggal dunia dari musibah banjir bandang ini berapa, Bu? Data terakhir korban meninggal dunia ada 32 orang. Yang hilang informasinya ada berapa, Bu? Dilaporkan sekitar 58 orang. Oke, ini tersebar di wilayah mana saja, Bu? Paling banyak di wilayah Kecamatan Baibunta, yaitu dari Desa Rada. Ini kan sekarang ada 1.500 yang mengungsi di posko pengungsian, juga termasuk Ibu ya. Kondisi warga di sana bagaimana, Bu? Apakah cukup baik kondisinya, sehat? Kalau untuk di lokasi kantor daerah dan sekitarnya, alhamdulillah kami pantau cukup sehat. Kemudian memang di lokasi pengungsian di Desa Rada, kemudian di Meli, itu ada beberapa keluhan, terutama mereka kan banyak yang lebam-lebam ya, kemudian kena luka akibat terjangan air, pasir, dan lumpur beberapa waktu yang lalu. Dan keluhan yang paling banyak ini sudah mulai ada diare memang. Tetapi kami sudah menyebar tim medis, ada 8 posko besar, dan ada 1 tim PSC kami yang mobile ke lokasi-lokasi atau titik-titik pengungsian. Baik, semoga sehat-sehat, Bu. Ibu, untuk ketebalan yang seperti saat ini kan bervariasi di masing-masing daerah. Kira-kira setelah banjir ini berapa waktu yang dibutuhkan untuk kembali normal kondisi di sana, Bu? Target kita pertama itu kan penanganan sungai, selain tentu saja pencarian korban hilang, kemudian bagaimana membuka akses terutama di jalan nasional dan daerah terisolir. Nah, target
ya sebagaimana disampaikan juga Pak Menteri kemarin, targetnya yang pertama itu adalah bagaimana kita buka akses jalan nasional, targetnya 3 hari. Kemudian pembersihan kota, mudah-mudahan bisa kita lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mengingat dukungan peralatan juga cukup banyak yang didapatkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu. Ibu kalau melihat jumlah dari timbunan ini Bu ya, dari lumpur ini kan jumlahnya banyak sekali Bu ya. Ini dari mana sih sebenarnya dasarnya Bu? Apakah dari pegunungan atau memang dari sungai begitu Bu? Dari kajian di sana sementara seperti apa? Kalau untuk sementara lumpur dan pasir yang sangat banyak ini berasal dari longsoran 2 pegunungan yang ada di daerah Hulu, yaitu dari Gunung Lero. Ini yang kemudian membawa materialnya sampai ke daerah Meli dan Radda. Kemudian untuk Sungai Masamba, daerah aliran Sungai Masamba itu berasal dari pegunungan Magandrang. Magandrang dan Airero Bu. Ini di sana apakah ada penggundulan begitu Bu sampai dengan kejadian ini bisa terjadi? Atau seperti apa kondisinya? Kalau laporan dari Badan Konservasi Lingkungan, kemudian dari KPH dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Utara, ini disebabkan karena adanya titik longsoran di 2 pegunungan tersebut, dan kemudian didukung juga oleh curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Pada saat kejadian itu curah hujan diperkirakan 220 mili. Ibu, ini kan kondisinya, boleh kita tahu di sana gimana sih kondisinya? Apakah masih hujan? Karena kan ada informasi juga bahwa akan bisa terjadi lagi longsor susulan di sana. Ini antisipasinya seperti apa? Apakah sudah ada penanganan di gunung-gunung tersebut dan juga sungai-sungai yang meluap, Bu? Beberapa hari pasca kejadian, memang cuaca di Kabupaten Luwu Utara itu sebagian besar berawan, kemudian hujan juga masih terus terjadi walaupun dengan intensitas rendah sampai sedang, tetapi ini tentu saja harus diantisipasi mengingat bahwa sungainya kan sudah terjadi pendangkalan. Elevasi sungai, khusus Sungai Masamba ini sudah lebih tinggi daripada elevasi jalan, sehingga sedikit hujan saja dapat saja menyebabkan banjir. Oleh karena itu kami sudah menghimbau masyarakat, terutama di daerah bantaran sungai yang masih bertahan, kemudian wilayah-wilayah sekitar juga yang warga yang potensial untuk terdampak kalau terjadi banjir, itu kita minta untuk mengevakuasi diri, apakah menuju tempat pengungsian yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara atau menuju kepada rumah-rumah kerabat yang jauh lebih aman. Baik Ibu, tadi kan ada juga beberapa wilayah yang ternyata masih belum bisa terjangkau ya, seperti wilayah Meli contohnya. Ini dan juga yang terdampak parah, apakah ada relokasi Bu? Melihat kondisi terkini warga yang masih terendam banjir rumah mereka, ini akan ada relokasi dan jika ada di mana lokasinya Bu? Memang ada rencana jangka pendek pemerintah untuk membuatkan hunian sementara, dan sudah ada lokasi yang ditetapkan yaitu di daerah Meli. Nah, dalam 1 bulan target kita hunian sementara ini sudah bisa selesai, ya. Tidak terlalu jauh dari lokasi pemukiman warga, tetapi posisinya berada di ketinggian, jadi relatif aman untuk dihuni. Baik, terima kasih Bupati Luwu Utara Ibu Indah Putri Indriani. Semoga dalam waktu dekat ada penanganan lebih lanjut seperti yang Ibu sampaikan dan kondisi di sana semakin membaik. Terima kasih banyak. Selamat pagi Ibu.